Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Yai Akwan datang menemui saya. Yai Akwan itu menyerah tadi dan menitipkan pesan kepada saya kalau bisa, alangkah baiknya agar Iblis Parna pun dihentikan terlebih dahulu. Akan tetapi karena Yai Akwan itu ketakutan dengan banyak makhluk yang menginginkan parasit Idrisa itu, akhirnya Yai Akwan itu menanamkan parasit Idriska 12 menggunakan sebuah kuncian. Kuncian itu bernama Sihru Malataka, di mana kuncian itu Yai Akwan sendiri itu tidak bisa membukanya. Saya paham sekarang. Jika kita bisa mengusahakan untuk mengambil parasit yang ada di dalam tubuh dari Iblis Parnapun itu, maka kita lakukan itu. Akan tetapi, jika sudah tidak ada cara lain untuk mengambil ataupun menyedot parasit yang ada di dalam tubuh Iblis Parnapun, maka cara terakhir adalah membunuhnya menggunakan remote itu. Benar, Pak. Baiklah. Sekarang kita menunggu kabar dari Donggobilo. Jika Donggobilo sudah tidak berhasil mendapatkan kunci untuk membuka yang dikatakan oleh Profesor Akwan itu, alangkah baiknya kita membunuhnya saja. Dengan cara memasukkan 13 parasit, lalu kita ledakan itu, Pak. Benar sekali. Cuma di sini yang menjadi pertanyaan saya, apakah kau sudah bisa menggunakan alat itu atau tidak? Oh, iya saya. Assalamualaikum. Nang, yang mau Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya di sini bisa dikatakan seperti berjudi manusia. Iya. Kita tidak tahu apa reaksinya jika 13 parasit itu dimasukkan semuanya ke dalam Iblis Parnapun. Sebelum kita melakukan pembunuhan menggunakan alat itu, apakah benar-benar Iblis Parnapun masih bisa dikendalikan, ataupun Iblis Parnapun malah semakin kejam dan membabi buta? Sebenarnya di sini yang mengetahui semuanya adalah Profesor Akwan. Akan tetapi di sini perlu diingat, kita tidak boleh percaya sepenuhnya terhadap Profesor Akwan. Ya memang, jika luka yang ada di dalam diri Profesor Akwan itu benar-benar terjadi, tapi di sini masih menyisakan sebuah pertanyaan bagi saya. Bisa saja Profesor Akwan dengan memberikan alat itu kepada dirimu dan menginginkan 13 parasit itu ditanamkan ke dalam Iblis Parnapun, dia tentunya masih memiliki sebuah rencana. Jika ada kenyataan buruk, akan tetapi jika dia sudah benar-benar menyadari kesalahannya, maka dia akan menceritakan segalanya, langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan jika langkah terakhir harus membunuh Iblis Parnapun itu. Baik, Pak. Berarti keputusan tinggal nunggu Tuan Bilo saja, Pak. Benar. Seperti ini saja manusia. Baik, Pak. Bagaimana jika kita menanyakan sesuatu hal terhadap Profesor Akwan, cara untuk meleburkan ataupun meledakkan Iblis Parnapun? Kemarin sudah sempat dijelaskan tadi, dimana kalau 13 dari parasit sudah masuk ke tubuhnya Iblis Parnapun, tinggal pencet tombol yang warna merah.
itu akan meledak. Ya, itu jika Profesor Aguan tidak berada di depan kita. Tetap saja, kita harus tetap waspada. Bukannya kita berpikiran buruk terhadap Profesor Aguan. Akan tetapi kita harus berhati-hati. Takutnya Profesor Aguan tetap memanfaatkan keadaan ini agar 13 parasit itu ditanamkan semuanya ke dalam tubuh iblis Parnaphon itu. Jika memang rencana yang harus dilakukan adalah meledakkan menggunakan alat ini, kita panggil saja Profesor Aguan biar dia yang melakukannya sendiri. Itu bisa kita lakukan. Tapi untuk sementara kita melihat apa hasil yang dibawa oleh Donggo Bilo. Jika kita bisa menyelamatkan makhluk yang ada di dalam iblis Parnaphon itu, seperti parasit dan Parnaphonnya, maka kita selamatkanlah. Tapi tidak menutup kemungkinan ya, yang jika kita menyerahkan alat itu malah dimanfaatkan. Benar juga. Mesti senang. Tuan Bilo sebenarnya lagi maringan nih. Lagi kemana? Ke tempatnya sahabatnya, teman-teman. Ya wis, aku melasi Patire. Mau buat mapit gara-gara Parnaphon ngamuk. Patih, aku izin balik maning maringana. Baiklah, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah manusia, saya akan mengumpulkan informasi mengenai kebenaran dari penyesalan oleh Profesor Aguan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sana saya sudah berhasil bertemu dengan teman saya yang bernama Nulikas. Dia belum menjelaskan secara detailnya, akan tetapi dia sudah menerangkan bahwasanya benar sihir Malataka adalah sihir yang digunakan untuk mengunci sesuatu yang sudah dimasukkan ke dalam makhluk. Dan sihir Malataka ini adalah sihir ataupun sihir yang sangat tinggi di sana. Di sini memang sangat mudah mempelajari sihir Malataka. Akan tetapi hanya sedikit makhluk yang bisa menguasai ataupun bisa menggunakan ataupun untuk mencopot ajian sihir Malataka itu di sana. Karena Kisanaklah yang memegang alat itu. Kisanaklah yang harus belajar untuk menggunakan ataupun melepas kunci sihir Malataka itu di sana. Oh, berarti saya disuruh untuk menemui beliau. Benar sekali. Kalau memang kita harus menemui beliau, mungkin secepatnya saja Tuan Bilo, supaya Parnaphon bisa kita kendalikan. Untuk saat ini dia sedang ada urusan sebentar. Mungkin jika Kisanak mau cepat-cepat menemuinya, bisa di sore hari ataupun siang hari. Nanti saya sampaikan kapan waktu yang tepat ataupun dia sudah longgar waktunya di sana. Assalamualaikum, Nang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bilo. Mungkin untuk saat ini yang harus kita lakukan, kita bisa mengerahkan pasukan-pasukan kita untuk ikut membantu Kisanak menjaga iblis Parnaphon di sana. Benar Tuan Bilo. Kami memang sedang membutuhkan banyak tenaga ataupun banyak bala bantuan kok. Hanya sekedar untuk menjagal ataupun menahan iblis Parnaphon. Kekuatannya terlalu besar. Kau bisa mengambil para pasukan yang ada untuk ikut membantu menjaga iblis Parnaphon itu di sana. Baiklah, saya akan mencari pasukan supaya dapat membantu untuk menjaga iblis Parnaphon. Baiklah Kisanak, saya akan mencari informasi kembali. Cepatlah.
Ambil parasit itu dan serahkan kepada Nenek Sepring. Nih, daripada kamu memaksakan saya untuk cepat-cepat, memang semuanya tidak bisa dipercepat. Lebih baik seluruh pasukanmu datangkan ke tempat sana untuk menahan iblis Barnabon. Saya diberi waktu 1 hari ini menggunakan kuncian itu. Saya sudah berjanjian dengan makhluk. Makhluk itu sudah mau mengajarkan mengenai pembukaan kuncian itu. Tapi menunggu makhluk itu urusannya selesai. Mungkin di siang hari ini saya akan menemui beliau. Ya sudah. Ada berapa pasukan yang Ya, kumpulkan. Sekitar 2000. Ya, Baiklah, tenanglah. saya akan mempersiapkan pasukan terlebih dahulu. Ya sudah, saya akan menyelesaikan pembicaraan ini terlebih dahulu. Baik. Tuan, saya punya rencana, Keduga. Ini sih hanya belajar dari yang sudah-sudah, yang saya takutkan. Memang ini adalah salah satu rencana dari Yai Akwan, di mana Yai Akwan menyuruh kita untuk menanamkan 13 parasit itu, lalu ternyata itu adalah akal bulus mereka. Makanya yang saya harapkan, saya tidak akan menanamkan parasit itu terlebih dahulu sebelum semuanya itu sudah benar-benar jelas terbukti. Maksud yang kau bicarakan ini, kau menyuruhku untuk menjadi mata-mata Akwan. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kamu punya waktu senggang, kamu bisa mulai curi-curi suara biar kau mengetahui apa rencana dari Akwan. Syukur-syukur sih memang Akwan keberadaannya memang benar adanya seperti itu. Apakah kau mengetahui di mana terakhir kali Akwan itu berada? Sebenarnya masih di kompleks itu, di tempat penelitiannya. Ada di bangunan paling belakang. Apakah memang benar menggunakan kuncian itu parasit yang sudah di tubuhnya Barnabon akan bisa kita tarik, atau justru ternyata itu hanya jebakan? Tapi saya harap tetap hati-hati. Ya sudah, semoga semua apa yang kau dengar dan apa yang saya dengar itu benar, informasi yang benar. Tapi tolong sampaikan berita ini kepada Nenek Sepring, karena banyak lebih atau banyak sedikitnya Nenek Sepring menguasai hal ini. Ya sudah. Saya sudah menyiapkan pasukannya. Apa yang akan kita lakukan? Kau beri mereka komando. Tuntun mereka ke arah kediaman Akwan. Baiklah. Hati-hati. Kuharap kau selamat. Baik. Terima kasih. Terima kasih manusia. Tolong informasi ini jangan sampai bocor. Kau simpan baik-baik. Yang boleh mengetahui hanya Nenek Sepring. Kau tenang saja. Saya senang berbicara denganmu. Salam. Salam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Apakah Kisanak semua sudah siap untuk mempelajari kuncian untuk membuka ataupun melepaskan parasit itu? Insya Allah. Ada satu hal yang perlu Kisanak ingat-ingat. Beliau itu memiliki kepercayaan yang berbeda dengan kita. Alangkah baiknya Kisanak semua harus tetap menghargai dan menghormati kepercayaan beliau. Baik. Maka akan saya antar Kisanak ke tempat beliau agar perjalanan Kisanak lebih cepat sampai ke tujuan. Terima kasih Tuan Gilo. Alhamdulillah kita sudah sampai ke tempat yang Kisanak. Mari saya antar Kisanak. Baiklah Tuan Gilo. Apa benar manusia-manusia ini yang akan mempelajari ilmu dari saya? Benar sekali Kisanak. Merekalah manusia-manusia yang ingin mempelajari Sihru Malataka Kisanak. Kau boleh pergi meninggalkan mereka.
Dan saya ucapkan terima kasih atas kesediaan Kisana untuk membantu menyelesaikan permasalahan ini. Tidak masalah, walaupun saya harus meninggalkan pekerjaan. Baiklah, saya mohon pamit lebih dahulu Kisana. Yang pertama, kau harus mengetahui ini, Tiru Malataka sebenarnya bukan ilmu yang sulit dipelajari. Akan tetapi, hanya sedikit saja yang dapat mempergunakan ilmu ini. Kau mungkin jangan mudah mempelajari ilmu ini, tetapi dapat atau tidaknya kau mempergunakan ilmu yang akan saya berikan pada kalian. Salah satu dari kalian, carilah ranting berjumlah 3. Fokuskan semua pikiran kalian. Pejamkan mata. Di titik awal, kalian harus membuang semua yang ada di pikiran kalian tentang dunia ini. Semua, baik itu percintaan, masalah dalam hidup, kesenangan, kesedihan yang pernah kalian alami. Buanglah jauh-jauh. Kosongkan. Benar-benar kosongkan pikiran kalian. Lalu yang kedua, posisikan kalian dalam kondisi senyaman mungkin. Bayangkan, kalian sedang duduk di atas awan yang lembut, yang halus, dan yang empuk. Anggaplah semua yang ada di depan kalian. Suara hewan-hewan, rumput, anggaplah itu tidak ada. Kalian benar-benar di dalam ruangan yang sangat hampa. Tidak ada suara, yang ada hanya ketenangan. Yang ketiga, kalian dalam kondisi tidur namun terjaga. Kalian dalam kondisi terjaga namun tidur. Anggap kalian adalah bayi yang baru lahir di dunia ini. Anggap kalian tidak memakai apapun. Tidak ada sehelai kain pun yang menempel di badan kalian. Hilangkan semua rasa malu. Anggaplah yang hidup di dunia ini hanya kalian seorang. Ciptakan dunia kalian masing-masing. Dunia yang hampa, dunia yang baru. Lalu selanjutnya, lihatlah di depan kalian. Ada setitik cahaya yang berasal dari ranting yang ada di hadapan kalian. Cahaya itu sangat terang. Rasakan, resapi keindahan, kekuatan, ataupun energi dari ranting tersebut. Selanjutnya, hentikan semua indera kalian. Hentikan indera perasa, indera penglihatan. Kau hanya mendengar detak jantungmu seorang. Tidak ada suara sama sekali yang kalian dengar. Lalu selanjutnya, anggaplah kalian di posisi yang paling tinggi. Kalian adalah makhluk teratas. Tidak ada makhluk selain kalian menduduki tahta teratas. Lihatlah cahaya yang keluar dari ranting itu. Rasakan di dalam hati kalian. Anggaplah ranting yang berdiri di depan kalian ini adalah ranting yang maha kuasa, yang maha daya, yang maha hebat, raja dari segala raja. Anggaplah ranting yang berdiri di depan kalian ini adalah ranting yang maha kuasa, yang maha daya, yang maha hebat, raja dari segala raja. Tanamkan di dalam pikiran kalian bahwasanya ranting-ranting yang berada di hadapan kalian ini adalah takdir kalian, yang mengatur hidup kalian, yang membentuk kalian. Ranting-ranting yang ada di hadapan kalian ini adalah keharusan yang harus kalian percayai. Ranting-ranting yang ada di hadapan kalian ini adalah yang menciptakan semuanya.
ranting-ranting yang ada di hadapan kalian ini adalah keharusan yang harus kalian percayai. Ranting-ranting yang ada di hadapan kalian adalah yang menciptakan kalian dalam kondisi bersih, dalam kondisi tak berdosa. Adanya kalian di dunia ini itu adalah sebab dari ranting-ranting yang ada di hadapan kalian. Kalian diciptakan oleh ranting-ranting yang berada di hadapan kalian. Kalian diberi mata, telinga, kulit, rambut, mulut, kaki, tangan. Adalah pemberian dari ranting-ranting ini. Selanjutnya, carilah di mana nyawa kalian berada. Mintalah bantuan kepada ranting-ranting yang sangat berkuasa ini. Mana ranting? Di mana nyawa kalian? Tanamkan baik-baik di pikiran dan di hati kalian bahwasanya ranting yang berada di depan kalian ini adalah ranting yang maha kuasa, maha menciptakan. Kalian semua berada di dunia ini. Ranting yang berada di depan kalian ini adalah ranting yang maha kuasa, maha menciptakan. Kalian semua berada di dunia ini. Itu sebab akibat dari ranting ini. Ranting yang berada di hadapan kalian tidak ada kekuasaan. Tidak ada kekuasaan. Melainkan kekuasaan dari ranting-ranting yang berada di hadapan kalian. Lihatlah. Kau tidak fokus. Anggaplah ranting-ranting yang ada di hadapan kalian adalah Tuhan yang kalian percayai, yang kalian sembah, yang kalian selalu meminta pertolongan. Kalian selalu minta rezeki. Mohon izin Tuhan. Kau gagal. Berdiri. Kau juga gagal. Berdiri. Kau mau berbicara apa? Setelah saya rasa dan saya dengarkan ucapan demi ucapan yang keluar dari mulut Tuhan, seolah-olah membalikan saya ke dimana saya baru lahir dan mengajarkan suatu kepercayaan yang salah. Saya sangat bertentangan itu, Tuhan. Apanya yang salah? Memang seperti itu untuk mempelajari Siru Malataka. Kau tahu apa? Sehingga kau mengatakan bahwasanya cara yang saya gunakan ini adalah salah. Kata-kata yang keluar dari mulut saya adalah salah. Sebenarnya mohon maaf Tuhan, itu hanya tafsiran saya, makhluk yang bodoh ini. Daripada saya nggak fokus, malah justru bertolak belakang, saya mundur saja Tuhan. Kalian jangan meremehkan saya. Saya tidak ada niat sedikit pun untuk meremehkan Tuhan. Akan tetapi, mungkin karena ini kepercayaan yang selama ini saya anut dan saya genggam erat. Jika Tuhan saya digantikan dengan ranting, saya tidak mau. Ini sudah mengecewakan saya. Dengan kau mengatakan setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya bertolak belakang dengan hatimu ini, mengecewakan hati saya. Tapi kenapa kok batin saya bertolak belakang terus dari ucapan Tuhan yang ajarkan ke saya? Kan sudah saya katakan semenjak awal. Ya. Anggap kamu adalah bayi yang baru lahir. Kalian itu kosong. Katakan. Apa yang membuatmu seperti ini? Saya takut syirik Tuhan. Sedangkan syirik adalah dosa besar yang tidak mungkin bisa diampuni. Pada intinya kau takut berdosa dan kau takut neraka. Dalam hidupmu, saya yakin kau mengharapkan surga. Tetapi apakah kau yakin surga berada di dalam genggamanmu?
Kau yakin hidupmu akan berakhir di surga? Atau malah sebaliknya? Memang ya ini kesalahan saya yang tidak bisa menerima apa yang telah Tuhan ucapkan terhadap saya dan menganggap Tuhan buruk. Ya mohon maaf, meskipun saya gagal nggak apa-apa, saya ikhlas nggak apa-apa, saya pulang saja. Lebih baik kalian tinggalkan saja. Tidak usah ada niat sedikit pun untuk mempelajari ilmu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa ini Kisana? Mereka semua gagal. Cucu-cucumu ini gagal mendapatkan pengajaran tentang Sihru Malataka. Memangnya seperti apa? Saya memberikan cara termudah untuk mempelajari ilmu ini. Tetapi baru langkah awal saja. Dia menghina saya dengan mengatakan bahwasanya setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya ini bertolak belakang dengan hatinya. Mohon maaf Kisana. Sebenarnya apa yang terjadi? Seperti ini Tuan Kilo, mohon maaf, mungkin ini adalah keras kepala saya. Kata demi kata dia lontarkan dan saya dengarkan, lalu saya ikuti. Ranting adalah sumber segala-galanya tentang hidup saya. Saya takut Tuan Kilo. Baiklah Kisana, saya memahaminya. Mohon maaf Kisana, jika memang cucu-cucuku ini sudah gagal untuk mempelajari Sihru Malataka ini, saya meminta maaf Kisana. Manusia-manusia ini tak terlalu takut dengan neraka. Mereka berharap bahwa mereka kelak akan masuk surga. Padahal engkau tahu kunci utama seseorang masuk ke dalam surga bukan dari ibadahnya, bukan dari apapun, melainkan rahmat dari Tuhan yang kalian sembah. Lalu apa yang kau takutkan? Ya memang saya tahu dan mengimani betul dengan ucapan Tuhan bahwasanya rahmat yang akan menuntut saya akan lebih baik. Tetapi rahmat Tuhan akan datang ketika hati dan tingkah laku saya sesuai dengan apa yang disenangi oleh Tuhan. Kau tidak perlu mengatakan bahwasanya setiap kata-kata yang keluar dari mulut saya ini adalah bertolak belakang dengan hatimu. Ini sudah membuatku kecewa. Ini sudah menyinggung perasaan saya. Sudah cukup Kisana. Saya mewakili cucu-cucu saya. Jika mungkin tadi perkataan yang disampaikan oleh cucu saya ini menyakiti ataupun menyinggung hati Kisana, saya meminta maaf. Kalau bukan kamu sahabatku Bilo, mungkin saya tidak akan meninggalkan pekerjaan saya hanya untuk mengajari manusia-manusia yang tidak ada niat sedikit pun untuk mempelajarinya. Saya menghormatimu Bilo. Terima kasih banyak Kisana. Mohon maaf Tuhan. Dan kami pun memohon maaf jika kami telah mengganggu waktu pekerja Kisana. Jangan temui saya kalau dirimu masih membawa manusia-manusia ini. Baiklah Kisana. Semoga dengan ini persahabatan kita masih langgeng dan seterusnya Bilo. Baiklah Kisana. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mohon maaf Tuhan, itu saya malah jadi nggak enak, malah bikin malu Tuhan. Tidak apa-apa Kisana. Jika yang diajarkan oleh sahabat saya itu memang mengganjal di hati Tuhan, memang lebih baik Tuhan hentikan pembelajaran ini. Karena setiap ilmu yang kita pelajari ataupun kita miliki itu tidak sesuai dengan hati ataupun keinginan kita, maka ilmu yang kita pelajari itu pun akan sia-sia di sana. Saya memahaminya di sana. Mungkin ini adalah salah satu bentuk mengapa Sihru Malataka ini tidak banyak yang bisa menggunakannya. Berarti kita harus memikirkan cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang kita hadapi. Saya akan menemui Pati terlebih dahulu. Apakah yang ada di pikiran saya ini disetujui oleh Pati atau tidak?